Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita kembali mengupas secara historis ajaran makrifat Jawa yang dimulai dari kedatangan para wali di tanah Jawa ini. Sedulurku, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa memberikan subscribe, itu juga ditekan ya, tombol loncengnya itu ditekan, dan juga memberikan like, dan jangan lupa ngasih komentar bila panjenengan ada unek-unek atau beda pendapat atau berbagai macam hal terkait konten ini. Sedulurku sekalian, kemarin kita telah mengupas terkait tentang Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Kali ini kita akan mengupas tentang salah satu sunan yang membawa ajaran atau mengemban ajaran makrifat di tanah Jawa ini. Beliau adalah Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan sunan paling muda di antara para anggota Wali Songo yang selama ini dikenal masyarakat. Nama aslinya adalah Amir Haji atau Jakfar Sodik. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung, putra sulung Ali Murtado, dengan seorang putri bangsawan dari Jipang Panulan, yang dinikahi ketika kakak Sunan Ampel itu sedang berkunjung ke daerah tersebut. Sunan Ngudung menjadi panglima perang Demak pada waktu itu, dan ia mati syahid dalam penyerbuan ke Majapahit pada tahun 1517. Sedulur, ada versi yang mengatakan bahwa Majapahit yang diserang itu diperintah oleh Prabu Brawijaya V, ayahanda Raden Fatah. Sementara itu panglima Majapahit yang membunuh Sunan Ngudung ialah Adipati Terung, yang tak lain adalah Raden Husein, adik Raden Patah. Meski demikian, ada satu versi lain yang dipilih oleh Agus Wahyudi dalam silsilah dan ajaran makrifat Jawa di halaman yang ke-51. Dituliskan versi lain yang juga diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa kerajaan Majapahit yang diserang ini bukanlah Majapahit yang sesungguhnya, tapi kerajaan Kediri yang telah berhasil mengalahkan Prabu Brawijaya V. Sebab Prabu Brawijaya V telah turun tahta sejak 1478 karena diserang Raja Kediri yang bernama Girindrawardhana. Penyerangan Demak ke Majapahit yang menewaskan Sunan Ngudung terjadi pada tahun 1517. Alasan lain yang menguatkan pendapat kedua ini, pada tahun 1478 Demak masih menjadi wilayah yang belum begitu besar. Penyerangan Demak ke Majapahit di Kediri ini pun sebenarnya merupakan upaya pertahanan diri. Pada tahun 1513, putra sulung Raden Patah bernama Adipati Yunus menyerang Portugis di Malaka. Meskipun penyerangan itu gagal mengalahkan lawan, Portugis merasa perlu untuk memberi pelajaran kepada Demak. Lalu Portugis menjalin kerjasama dengan Majapahit di Kediri untuk menghancurkan Demak. Demak tidak mau kalah cepat, sehingga memutuskan untuk menyerang Majapahit Kediri yang menewaskan Sunan Ngudung. Inilah sepenggal kisah kematian Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus. Sedulurku, Raden Jakfar Sodik atau Sunan Kudus lahir dan dibesarkan di Demak sekitar tahun 1470. Setelah besar, ia menetap di Tajuk, sekarang Kudus, dan membangun daerah itu sebagai daerah yang makmur sejahtera.
sehingga ia lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Suatu hal yang menarik, ternyata ibunda Sunan Kudus merupakan adik Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kudus adalah keponakan Sunan Kalijogo dan sepupu Sunan Muria. Kemudian Sunan Kudus menikah dengan Dewi Ruhil, putri Sunan Bonang, yang masih terhitung pamannya sendiri. Dari pernikahan tersebut memiliki seorang putra bernama Raden Amir Hasan. Selanjutnya adalah Sunan Tandes. Nama ini mungkin kurang akrab ya di telinga masyarakat, tapi disebut-sebut dalam serat wirid sebagai wali yang diberi amanat untuk mengajarkan tentang kejadian dat Tuhan. Karena itu tentu ia bukanlah orang sembarangan. Namun sumber-sumber yang mengupas tentang jati diri Sunan Tandes sangat terbatas. Bahkan dalam babat Tanah Jawi, nama Tandes lebih mengarah kepada Nyi Ageng Tandes, yang tak lain adalah Nyai Gede Pinatih, ibu angkat Sunan Giri. Nama Tandes sendiri merupakan nama lama dari kota Gresik. Tetapi di Surabaya juga terdapat daerah yang bernama Tandes. Kemungkinannya nama Sunan Tandes ini mengarah kepada sosok putra Sunan Giri yang bernama Sunan Dalem. Perkiraan ini cukup logis karena dalam surat Wirid Hidayat Jati, nama Sunan Tandes ditempatkan persis di bawah Sunan Giri. Itu yang ditulis oleh Agus Wahyudi dalam Silsilah dan Makrifat Jawa di halaman 53. Sunan Tandes ini diperkirakan lahir tahun 1470. Ia meneruskan kedudukan ayahnya sebagai Sunan di Tlatah Gresik atau Tandes setelah Sunan Giri wafat tahun 1506. Pemakaian nama Sunan Tandes sengaja dilakukan bukan Sunan Gresik, meskipun antara Tandes dan Gresik mengarah pada satu tempat yang sama. Sebab pemberian nama Sunan Tandes ini cukup membedakan dengan Sunan Gresik yang mengarah kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat di tahun 1419. Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan ajaran makrifat Jawa, yakni bagian dari historis makrifat Jawa yang kami kutip dari buku Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa karya Agus Wahyudi, yang juga Agus Wahyudi banyak memakai referensi dari serat Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Raden Ngabai Ronggowarsito. Sedulurku, akhirnya bila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring satu ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.